Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nihayatuzen, NIM 191740101 dari kelas 5 MPIA. Mohon maaf sebelumnya, presentasi saya kali ini menggunakan HP karena laptop saya lagi ada sedikit masalah. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Langsung saja, presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar supervisi, yaitu yang pertama, definisi supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang berarti melihat atau meninjau dari atas, melihat dan menilai dari atas yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Menurut Ngalim Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua yaitu perkembangan paradigma supervisi. Supervisi pendidikan memiliki sejarah yang panjang. Mula-mula, supervisi pendidikan mengacu pada pekerja pengawas, meskipun pada akhirnya bermula pada panduan profesional pada kurikulum 1984 dan seterusnya. Supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dahulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau pimpinan sekolah, karena kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, pengawas sekolah juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung kepada guru maupun secara tidak langsung melalui kepala sekolah. Selanjutnya, saat diterapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pelaksanaan supervisi juga ditekankan. Bahkan setelah KTSP diberlakukan, lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah atau Madrasah, yang mengatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas. Demikian juga lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, juga menegaskan kembali bahwa supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi secara umum adalah untuk membantu guru-guru dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan, bimbingan pengalaman pengajar, memenuhi kebutuhan belajar murid, menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah. Yang kedua, fungsi dari supervisi. Menurut Pidarto, mengungkapkan fungsi supervisi secara umum dibagi dua, yaitu fungsi utama supervisi dan fungsi tambahannya. Fungsi utama supervisi yaitu membantu membantu sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pengajaran, yaitu membantu perkembangan individu para peserta didik. Fungsi tambahannya yaitu membantu kepala sekolah dan guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam melakukan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kepentingan masyarakat. Jadi fungsi utamanya itu secara umum gini, membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat bekerja dengan baik dan membantu perkembangan individu para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam supervisi. Di sini ada dua, yaitu supervisi klinis dan supervisi pengembangan. Supervisi klinis yaitu pada muka antara guru atau
antara guru dan supervisi pada pemecahan masalah relatif, target secara langsung masing-masing kelas, dan terfokus pada guru sebagai agen perubahan. Memiliki kapasitas mengembangkan kemampuan guru untuk bertanggung jawab, menganalisis kinerja mereka, terbuka membantu orang lain, dan mengarahkan diri sendiri. Dilakukan dalam bentuk proses tatap muka yang memungkinkan supervisor dan guru bersama membahas, menganalisis masalah pembelajaran yang terjadi di kelas dan menemukan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu supervisi pengembangan. Supervisi pengembangan didasarkan pada asumsi bahwa guru memiliki beragam pengalaman, kemampuan, dan tingkat pengembangan karir yang berbeda. Oleh sebab itu, supervisor menentukan kebutuhan supervisi guru berdasarkan perbedaan individual, keahlian, dan komitmen. Karenanya dapat menggunakan pendekatan supervisi untuk guru yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik dalam supervisi. Teknik-teknik dalam supervisi itu ada dua. Yang pertama individu dan kelompok. Individu terbagi menjadi dua lagi, yaitu teknik kunjungan kelas dan teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas itu ada beberapa macam. Yang pertama, percakapan pribadi, intervensitasi atau mengunjungi sekolah lain, menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri. Yang kedua itu kelompok. Kelompok ada berapa macam, yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru dan diskusi, workshop dan tukar-menukar pengalaman. Teknik transfer itu ternyata ada 3. Yang ketiganya itu yaitu langsung dan tidak langsung. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari kali ini dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Semoga bisa untuk bahan pembelajaran kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.